Orang nomor satu di provinsi yang memiliki jargon maju untuk semua yaitu Bapak Haji Herman Deru SHMM sebagai Gubernur Sumatera Selatan menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia singkat APKASindo, disambut langsung oleh Ketua DPW APKASindo terpilih Pak D. Haji Slamet Somo Sentono SH, juga saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Hotel Aston Palembang Sabtu 6 Juli 2022. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari bertemakan penguatan kelembagaan kemitraan kelapa sawit serta pengukuhan pengurus DPW APKASindo Sumatera Selatan periode 2022-2027. Juga dihadiri kurang lebih 150 peserta undangan dari 14 kabupaten kota dalam session FGD Forum Group Discussion bermuara pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selain memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus organisasi tersebut, Haji Herman Deru SHMM juga memberikan hadiah istimewa. Setelah pelantikan ini akan dibuatkan SK Gubernur untuk menyelaraskan agar ada keseimbangan antara petani dan BKS, memudahkan petani sawit Sumatera Selatan dalam menjual tandan buah segarnya atau TBS. Gubernur Sumatera Selatan juga berharap agar APKASindo memiliki pabrik kelapa sawit sendiri. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS dan pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini seperti PT Sutopo Lestari Jaya, PT Sinarmas, PT Tunas Baru Lampung, PT Sriwijaya Palm Oil Group, PT Wilmar, Gapki Sumsel, PT 8 Mas Agro, Bank Syariah Indonesia, PT Pegadaian, PT Pusri, PT Sampurna Agro, Bank Sumsel Balbel, KUD Permata, KUD Kumang Jaya, KUD Sumber Mulia, KUD Sumber Makmur Jaya, Koperasi Tunas Mekarsari, Koperasi Restu Ilahi, dan terakhir KUD Manggar Jaya. Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal DPP APKASindo Bapak Dr. Rino Afrini STMM SCAPO, Kapolda Sumsel yang diwakili AKBP Dwi Utomo SEMM, dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Insinyur Agus Darwa. Baik, berikut akan kita tayangkan beberapa rangkaian kegiatan serta sambutan dari orang nomor satu di Provinsi Sumatera Selatan, juga Ketua DPW APKASindo periode 2022-2027, dan sejumlah lembaga yang terkait beserta testimoninya. Salam setara, maju untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan Rabbul Alamin, salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Sekjen DPP APKASindo Bapak Dr. Rino Afrino, Pak D. Slamet Somo Sentono SH, Wabub Banyuasin sekaligus Ketua terpilih DPW APKASindo Sumatera Selatan periode 2022-2027, dan seluruh pengurus yang terpilih DPW APKASindo Sumsel yang terpilih periode 2022-2027. Yang kami hormati Bapak Alex Sugiarto, Ketua Gapki Sumsel, Bapak Dwi Utomo yang mewakili Kadit Krimsus Polda, Pak Agus Darwa, Kadis Perkebunan Sumsel, Dewan Pakar kita, Ibu Dirjen, BP, Ibu Ade, maaf. Oh ya, selamat datang Bu Ade.
Mohon maaf, Ibu Ade dari BPDPKS, dari Dirjenbun, Sapras Bu Ade ya. Mohon maaf. Selamat datang Bu di Palembang. Dewan pakar kita Prof. Andi dan Bapak Dr. Heru. Satu lagi mungkin belum datang, Dr. Muhtarudin Musiri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak-bapak dari perwakilan perusahaan mitra kerja Apkasindo yang kami banggakan, ada dari Sinarmas Group, Wilmar, Sutopo, Indah Group, dan lain-lain yang tidak atau belum kami sebutkan. Dari Tunas Baru Lampung barangkali sudah datang. Terima kasih atas support untuk acara ini. Bapak Ibu sekalian, kami laporkan acara ini adalah acara FGD plus pengukuhan DPW Apkasindo Sumsel periode 2022-2027 yang diikuti lebih kurang 150 orang peserta yang terdiri dari pengurus DPW Apkasindo plus para ketua koperasi, mitra dan yang belum bermitra, dan kelompok tani kelapa sawit se-Sumatera Selatan binaan Apkasindo Sumatera Selatan. Bapak Ibu sekalian, seminggu yang lalu lebih kurang DPW Apkasindo Sumsel mengadakan musyawarah wilayah untuk pemilihan pengurus baru periode 2022-2027. Alhamdulillah terpilih kembali Bapak Haji Slamet Sumo Sentono SH sebagai Ketua DPW Apkasindo periode 5 tahun berikutnya, dan 35 orang pengurus lainnya. Semangat yang kami bangun untuk memulai kepengurusan periode ini adalah semangat kemitraan, semangat kesetaraan, semangat mengangkat kesetaraan petani sawit Indonesia yang berada di Sumatera Selatan. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui petani kita banyak di Sumatera Selatan ini yang swadaya. Untuk itu kami akan fokus kepada pengangkatan kesetaraan kemitraan petani swadaya di Sumatera Selatan. Bapak Ibu sekalian, acara ini insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang akan hadir lebih kurang jam 9.30. Sebelum beliau datang, kita tetap memulai acara ini dengan sambutan-sambutan dari GAPKI, dari DPW, dan dari DPP Apkasindo, serta pengukuhan pengurus DPW Apkasindo. Mohon bersabar untuk menunggu kedatangan Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih atas support yang diberikan kepada kami, atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tanpa support dan dukungan Bapak-Bapak semua, acara ini tidak akan berlangsung. Terima kasih kepada BPDP, kepada Dirjen Perkebunan, kepada GAPKI, dan kepada seluruh mitra strategis kita. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf atas sambutan yang kurang menyenangkan dan tata krama yang mungkin tidak pada tempatnya kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menyampaikan sambutan, saya akan bacakan pantun dulu, Pak Dwi, Pak Lek, Pak Rino. Ini ada pantun, biasanya kalau di Banyuasin pantun, ini Sumatera Selatan juga ada pantun. Pagi-pagi makan bakmi, bukan pempek ya, enak sekali ditambah koya. Kami pengurus Apkasindo siap bersinergi, semoga Apkasindo semakin jaya. Cocok ya? Cocok ditepuin. Menanam jagung di tanah keras. Enggak keluar buahnya ini kalau tanahnya keras. Diolah petani menjadi pakan.
Kami Apkasindo siap bekerja keras demi kemakmuran rakyat di masa depan. Yang kami hormati, yang kami banggakan, kami cintai, Bapak Gubernur Sumatera Selatan, insya Allah beliau hadir, Bapak Haji Hermanderu SHMM beserta staf jajarannya. Yang kami hormati, Bapak Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo, Bapak Dr. Rino Afriano STMM, yang sudah sempat hadir, Sugeng Rawuh Pak di Bumi Sriwijaya, Kota Empek-Empek Pak. Juga rekan kami, Bapak Ketua Gapki Sumsel, Bapak Alex Sugiarto. Jadi Pak Rino dulu begitu beliau jadi Ketua Gapki, saya sowan sama beliau. Ayo kita bareng sinergi, jangan gontok-gontokan terus gitu Pak. Akhirnya menjadi mitra, alhamdulillah. Beliau juga punya sawit luar biasa dan punya plasma, petani plasma yang diurus sama beliau. Sudah banyak di Banyuasin dan Sumatera Selatan. Yang kami hormati Ibu Ditjen Perkebunan, Ibu Ada Tri Sunar. Sugeng Rawuh Bu di Sumatera Selatan, Bumi Sriwijaya. Kalau di tempat saya, Bumi Sedulang Setudung Bu. Sawitnya banyak di sana. Ini panjenengan hadir nanti. Hadir di tengah kita Bapak Polda Sumatera Selatan yang hari ini dihadiri oleh Bapak AKBP Dwi Agus Utomo, SCMM, juga Bapak Kompol Karimun Jaya SH, yang sempat hadir, matur nuwun kehadiran panjenengan. Juga Kasubit Monitoring dan Evaluasi LPDB, Bapak Dwi Tunggal Wicaksono, yang sempat hadir. Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Agus Darwa, juga hadir Perkebunan Banyuasin yang diwakili. Yang kami hormati para pengurus DPP Apkasindo yang sebentar lagi akan dikukuhkan yang sempat hadir. Dan para pengurus DPD Apkasindo sekota, sekabupaten, dan kota Sumatera Selatan yang sempat hadir. Dan yang saya cintai, saya banggakan para petani sawit, ketua-ketua koperasi, KUD. Kalau KUD itu ketua untung duluan Pak biasanya. Teman-teman koperasi yang anggota koperasi Sumatera Selatan yang sempat hadir, yang sebentar lagi juga akan mengikuti penguatan kelembagaan dan kemitraan kelapa sawit Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pertama dan utama saya mengajak panjenengan semua untuk senantiasa mensyukuri nikmat, rahmat, inayah, dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu diberikan pada kita semua. Pada hari ini kita berikan kesehatan, kesempatan bisa hadir dalam acara penguatan kelembagaan dan kemitraan kelapa sawit rakyat Sumatera Selatan dan pengukuhan pengurus Apkasindo Sumatera Selatan 2022-2027. Shalawat beriring salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat-sahabatnya, pada umatnya, pada kita sekalian, dan insya Allah kita akan mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang saya muliakan, utamanya pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada para tamu undangan yang telah hadir memenuhi undangan kami di hotel atau di ruangan yang mewah ini. Dulu biasanya kalau rapat sawit enggak di tempat yang seperti ini. Jadi di lapangan atau di mana aja jadi gitu. Namun karena sawit menjadi idola, jadi ditempatkan di tempat yang eksklusif. Terima kasih juga kepada seluruh yang mensupport atau membantu atas selenggaranya acara pada hari ini.
dan insya Allah amal baiknya akan mendapat pahala dari Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebentar lagi kita akan ada 17 kota dan kabupaten, insya Allah dalam waktu dekat Pak Sekjen akan kami lakukan. Karena betapa besarnya perjuangan sawit ini, dan tentunya juga kita sudah juga merasakan setelah dilarangnya ekspor CPO, harga sawit petani agak menurun, bahkan anjlok. Dan baru-baru ini atas perjuangan Apkasindo, beberapa waktu yang lalu Pak Sekjen, Pak Dwi dan Pak Alek kita mengutus juga untuk demo, Pak. Jadi kalau nggak puas itu demo itulah. Petani namanya, petani itu gawanya demo, Bu. Alhamdulillah berhasil. Namun tetap harga sawitnya belum memadai. Jadi kita masih bersinergi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu hadirnya Pak Gubernur, saya akan mengingatkan pada teman-teman di DPD untuk pelaksanaan pelantikan nanti tentunya panjenengan harus mempunyai basis. Jadi ketua DPD di 17 kota kabupaten harus punya basis. Basis ini sangat berguna bagi kita semua, terutama penguatan perekonomian daerah. Bapak Ibu, saya sampaikan Pak Rino bahwa di Sumatera Selatan lumayan banyaknya, ada 380.000 petani swadaya, Pak. Petani yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan ini biasanya ini dulu, ini nanam sawitnya seenaknya saja, Pak. Kalau bibitnya itu bibit mariles biasanya. Mariles itu marileles, jadi bukan marihat. Ya, kalau tempatnya pabriknya Pak Alek pasti Dura ini katanya. Pak D ini Dura semua. Nah, oleh karena itulah nanti kita adakan pola kemitraan ini supaya merubah sistemnya, merubah mindset untuk menjadi petani yang handal. Kemudian terdapat luas kebunnya hampir 700.000 hektar. Jadi luar biasa ini. Dari kebun 276.000 hektar terdapat kebun perusahaan juga. Jadi antara di Sumatera Selatan Pak Sekjen ada petani dua, kalau dikategorikan petani plasma dan petani kelapa swadaya. Nah, petani plasma ini biasanya harganya mengikuti desbun yang sudah ditentukan setiap 15 hari sekali, yang biasanya dihadiri oleh pakar sawit Bapak Andi Maulana. Kemudian saya akan memberi sedikit masukan kepada teman-teman saya yang ada di daerah. Ketua DPD yang tadi saya sampaikan untuk menjadi ketua dan pengurus tentunya harus punya basis. Ini bahasa saya Pak Dwi, bahasa saya. Kalau punya basis tentunya punya bagaimana nanti ketika ada perusahaan yang memperpanjang HGU, ini juga harus melaksanakan perintah dari Dirjen dan juga surat edaran dari Menteri Agraria. Ini kami tularkan supaya paham, yaitu nomor 11 tahun 2020. Di sana pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitas pembangunan kebun masyarakat, yang dimaksud adalah plasma ini. Jadi 20% dari HGU itu harus dilakukan. Manakala tidak punya tanah desa itu harus diiris itu HGU-nya. Karena begitu HGU itu habis masa maka putus dia punya izin. Inilah yang diinstruksikan oleh Bapak Kementerian Agraria. Jadi ini kita sambut baik teman-teman yang di daerah, nanti harus selalu bersinergi dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, juga kepada kepala perkebunan masing-masing untuk mengawal ini. Nah, ini nanti bisa kuat Bapak Ibu sekalian tentang harga sawit, tentang merombak tentang penanaman sawit yang ada di wilayah yang setahu saya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau bibitnya jelek maka buahnya jelek. Maka kita harus rubah, kita rombak agar menggunakan bibit yang baik.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa pokok-pokok pikiran kami untuk mewarnai setelah dilantik DPW, kemudian melantik Dewan Daerah, dan tentunya harus segera action ke wilayah, karena komoditas sawit sudah diterima oleh negara, dan kemudian menjadi primadona di negara yang kita cintai ini. Jangan takut dengan program-program, karena sawit itu merusak lahan atau hutan di dalam kawasan pun juga harus kita perhatikan. Saya memberikan beberapa pengalaman bahwa karena kami di Banyuasin kiprahnya, maka di Banyuasin sudah banyak saya mendirikan koperasi-koperasi yang bermitra dengan perusahaan. Dan kebetulan juga BPN tidak akan mengeluarkan surat HGU, Pak Rino, kalau tidak ada plasma. Oleh karena inilah pekerjaan kita, pekerjaan yang bersifat sosial, juga bekerja keras untuk kemajuan petani kelapa sawit di Sumatera Selatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentunya tentang visi misi mungkin sudah paham semua bahwa kita harus pertama tentang advokasi, karena kita ini advokasindo, advokasinya yang kita pembelaan kepada petani yang tentunya petani swadaya kita bela. Dan ini yang banyak ini kalau setahu saya dulu di Muba ini masih banyak kasus-kasus seperti ini yang belum terselesaikan. Saya masih punya utang dengan koperasi di sana, Pak. Jadi terutama teman-teman kami di PD, di DPW dan DPD untuk selalu memberikan informasi sehingga pekerjaan kita ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya beberapa hal inilah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjen, para tamu undangan yang telah menyiapkan waktunya bisa hadir dan selalu mendukung program ini. Juga nanti sekalian Pak Kepala Dinas Provinsi, Pak Agus juga nanti pembentukan tim juga yang handal, Pak. Istilahnya ini sekali bekerja untuk semua petani maksudnya. Jadi mungkin nanti akan kami beri masukan bahwa untuk petani plasma dan petani swadaya. Karena yang tergencet harganya itu di petani swadaya. Jadi mari kita bela ini petani swadaya. Kalau masukan untuk Pak Gapki sudah saya monitor, sortasinya sudah turun terus ya Pak, sortasinya. Dari sekian persen, alhamdulillah beliau sudah menyadari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Nanti kita serap apa yang diwejangkan oleh Bapak Sekjen kepada kita, masukan-masukan yang tadi juga kita sudah lihat dari Bapak Ketua Umum, walaupun beliau ada di Pekanbaru memonitor keberadaan rapat pada hari ini. Terima kasih sekali lagi pada tamu undangan, juga terima kasih pada para pendukung terselenggaranya rapat pada hari ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya ada pantun juga, burung irian, burung cendrawasih, cendrawasih dari Papua. Terima kasih untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat sejak terbitnya Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang moratorium perizinan industri sawit, perusahaan sudah diminta untuk melakukan evaluasi perizinan dan juga peningkatan produksi. Diharapkan dengan audit yang akan dilaksanakan ini, industri sawit akan menjadi lebih jelas dan juga lebih aktual, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ke depannya akan lebih relevan. Bapak Ibu yang kami hormati, perkebunan kelapa sawit khususnya di Sumatera Selatan berdasarkan data statistik dari Dinas Perkebunan Provinsi tahun 2020,
Luas perkebunan sawit di Sumatera Selatan ada kurang lebih 1,2 juta hektar. Dari 1,2 juta hektar ini 42%-nya merupakan kebun milik masyarakat. Nah, kebun masyarakat ini terdiri dari plasma maupun non-plasma. Jadi 42%-nya itu adalah milik petani. Luar biasa, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak D juga. Petani baik plasma maupun non-plasma ini kontribusinya luar biasa terhadap industri sawit. Salah satu tantangan dari kebun masyarakat ataupun petani ini adalah produktivitas. Produktivitas yang masih relatif rendah. Nah, sebenarnya salah satu upaya yang sudah dilaksanakan dan masih terus dilaksanakan oleh BPD PKS dan juga kami beserta Apkasindo adalah program yang kita sebut dengan PSR, Peremajaan Sawit Rakyat. Dengan adanya PSR ini diharapkan produktivitas menjadi lebih baik, sehingga perkebunan rakyat maupun petani bisa lebih sejahtera. Dan juga di samping itu diperlukan juga penguatan dari sisi SDM para pekebunnya sendiri. Terkait PSR, GAPKI komitmen untuk mendukung upaya pemerintah ini dan juga berusaha untuk mempercepat dengan membentuk satgas dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Jadi disinilah kita bersinergi. Kembali lagi saya sampaikan adalah kita bersinergi. Dari GAPKI maupun Apkasindo terus bersinergi. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, akhir kata kami sampaikan bahwa sangatlah penting bagi seluruh stakeholder perkebunan kelapa sawit untuk saling mendukung, saling membina komunikasi dan juga hubungan yang baik. Sehingga industri sawit terus berkelanjutan dan juga berdaya saing. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun salah kata yang kami sampaikan dalam sambutan kami ini. Dan sebagai penutup, izinkan satu pantun lagi Pak D. Bunga ditanam, mekar berseri. Warna menawan dipandang mata. Untuk pengurus DPW Apkasindo Sumsel yang dikukuhkan hari ini, semoga berkah amanah menjalankan tugasnya. Terima kasih, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Salam sinergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Yang pada hari ini tentu saja yang sangat kami hormati adalah Pak D. Slamet. Tepuk tangan dulu untuk Pak D. Slamet. Selaku Ketua DPW Apkasindo Sumatera Selatan yang sudah dikukuhkan pada hari ini dan kembali di periode kedua beliau bersedia meluangkan waktunya. Kalau kata kita belajar di agama Islam itu namanya berjihad harta dan diri. Begitu ya Pak D ya. Jadi memang tidak semua orang atau tidak semua kita pribadi memang mengambil peran untuk berjihad harta dan diri. Nah, ini merupakan satu keteladanan yang harus kita contoh dan menjadi pemicu kita yang menjadi generasi berikutnya. Yang kami hormati tentu saja tuan rumah Bapak Gubernur yang akan hadir dalam beberapa saat yang akan datang. Lalu dari mitra kepolisian Pak Dwi ya dari Polda Sumut yang telah berhadir. Sumsel ya. Lalu Pak enggak Pak. Kami suka memang membantu memindah-mindahkan.
Baik, Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Agus Darwa. Terima kasih, senang sekali Bapak sudah memakai baju Apkasindo, Pak. Karena memang secara hakikatnya dilahirkan Apkasindo itu karena peran dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, dan juga dari Dinas Perkebunan di provinsi. Berikutnya dari Dewan Pakar Apkasindo hadir di sini, Prof. Insinyur Andi Mulyana, dan tentu saja Ibu kami yang paling baik dari Dirjen Bun, Ibu Ade. Terima kasih sudah berkenan jauh-jauh datang ke tempat ini. Dan tentu saja mitra kami Bapak Alex Sugiarto dari Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Jadi memang tidak usah kita ulangi lagi. Memang kemantapan Gapki dan Apkasindo itu sudah berlangsung lama ya Pak ya. Jadi puncaknya waktu IPOC di Bali kalau saya tidak salah di depan Pak Darmin Nasution kita kembali mengikatkan tadi salam sinergi tadi. Karena apa? Karena kita sama-sama punya kepentingan yang sama, hidup dari kelapa sawit. Lalu pengurus DPW Sumsel yang sangat saya cintai yang barusan kita kukuhkan. Lalu pengurus DPD Apkasindo. Tadi saya dengar ada 17 kabupaten ya Pak D. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya pikir ini sudah jauh-jauh kalau yang datang dari Sumatera sebelah barat ya. Berarti apa di sana? Lahat ya. Lahat ya. Muara Enim, Musirawas ya. Tentu memerlukan perjalanan yang cukup panjang ke kota Palembang yang kita cintai ini. Lalu juga teman-teman dari ketua-ketua koperasi. Nah, ini juga tepuk tangan dulu untuk para ketua-ketua koperasi yang memang sama seperti Pak D. Kalau Pak D di level payungnya, kalau Bapak-Bapak sekalian di level kelembagaan yang paling kecil yaitu koperasi atau kelompok tani. Lalu rekan-rekan dari organisasi petani, Aspekpir, Samade, HKTI yang berhadir di sini. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, juga saya ingin menegur yang hadir di Zoom. Di Zoom itu Pak Ketua Umum masih hadir. Halo Pak Ketua Umum, masih hadir bersama kita. Bisa mendengar suara kami Pak Ketua Umum. Lalu juga ada rekan-rekan dari DPW Jambi ya, hadir juga di sini. Dari Papua Barat juga hadir, dari catatannya cukup banyak nih, dari Kalbar, dan tentu saja juga hadir salah satu Dewan Pembina kita, Majen TNI Bapak Ero Kusnara. Nah ini, halo Pak Ero, bisa monitor suara kami? Ya, beliau dari kantor staf Presiden, seyogyanya datang pada hari ini, namun karena kemarin acara apa tuh PPID, jadi Pak Muldoko mengutus Pak Ero untuk hadir di acara yang lain, jadi gantian. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, rekan-rekan sekalian se-Sumatera Selatan. Jadi memang kita patut bersyukur kita diberikan kesehatan pada hari ini. Di tengah perjuangan kita yang tiada hentinya memperjuangkan nasib kita sendiri. Sebenarnya yang kita perjuangkan itu bukan nasib kita sendiri. Sebenarnya yang kita perjuangkan adalah nasib 17 juta petani kelapa sawit dan buruh yang ada di Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kenapa seperti itu? Karena memang mau tidak mau kita telah mewakafkan organisasi kita untuk menjadi garda terdepan. Gapki dengan wadah pengusahanya. Padahal tidak semua perusahaan masuk Gapki. Betul Pak? Apkasindo pun juga demikian. Padahal tidak semua petani kenal Apkasindo. Tapi mau tidak mau, apa yang kita perdebatkan di dalam negeri, memperjuangkan kebijakan, merubah kebijakan, bahkan sampai demonstrasi, bahkan sampai berteriak ke luar negeri kalau kita diboikot dan segala macam, itu adalah memperjuangkan 17 juta petani dan buruhnya. Tetapi Bapak-Bapak Ibu sekalian, ada yang lucu tadi saya berdiskusi dengan Pak D. Slamet.
Sebenarnya bukan 17 juta Pak Rino. Kita memperjuangkan 270 juta rakyat Indonesia yang memakai produk kelapa sawit. Merinding saya mendengarnya. Karena apa? Begitu minyak goreng harganya naik, yang paling heboh adalah Pulau Jawa yang tidak ada sawitnya. Betul atau tidak? Orang tidak mengira bahwa 24 jam dia hidup bersama kelapa sawit. Baru dicoba minyak goreng saja naik, sudah mengeluh. Bagaimana kalau Pepsodent atau odol tidak dikasih minyak sawit? Atau sabun tidak dikasih minyak sawit? Atau sampo tidak dikasih minyak sawit? Bagaimana kalau tidak ada creamer kalau kita minum kopi? Bagaimana kalau tidak ada mentega? Bagaimana kalau tidak ada ibu-ibu, Bu Ade yang suka make up, kosmetik? Bagaimana dengan Pak D yang hobi minum vitamin? Bagaimana kalau tidak ada biodiesel? Bagaimana? Ternyata 24 jam hidup kita bersama kelapa sawit. Itu yang harus menjadi semangat petani kelapa sawit sebagai produsen tandan buah yang ternyata bisa menjadi beraneka ragam produk yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Para petani kelapa sawit yang sangat kami hormati, dalam kegiatan pengukuhan ini kita juga mengadakan FGD, penguatan kelembagaan dan kemitraan. Penguatan kelembagaan maknanya sangat luas. Penguatan kelembagaan adalah modal, seperti tadi Pak D mengatakan, basis. Betul Pak D ya? Basis. Jadi tidak ada gunanya kita berteriak-teriak, kita memprotes sesuatu hal kalau kita hanya sendiri. Tapi adalah bagaimana kita bisa membentuk sebuah kelembagaan yang terdiri dari sama rasa, sama persepsi, sama perjuangan untuk kesejahteraan petani kelapa sawit. Oleh karena itulah Apkasindo pada tahun 2000 dilahirkan. Pada waktu itu Profesor Agus Pakpahan menjadi Dirjen Perkebunan. Beliau ingin berdiskusi dengan petani, Pak. Sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada yang kita hormati, Bapak Haji Herman Deru, dipersilakan. Pelantikannya sudah, Pak. Sudah ya, berarti ketuanya udah Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, Sekretaris Jenderal Apkasindo, karena banyak Pak asosiasi yang ada Aspekindo, tapi beda jurusannya. Yang ujungnya Indo itu paling banyak. Nanti saya baca dulu namanya. Bapak Rino Afrino, selamat datang. Serta segenap kepengurusan pusat Apkasindo yang hadir mendampingi Pak Sekjen. Pak D Selamat Somo Sentono, Ketua Apkasindo Sumatera Selatan, tepuk tangan dulu. Beserta segenap kepengurusan yang baru saja dilantik untuk tingkat Provinsi Sumatera Selatan, juga pengurus Apkasindo dari seluruh kabupaten kota yang hadir, para pejabat yang mendampingi saya, hadirin yang berbahagia. Pertama pasti saya ucapkan selamat dulu untuk Pak D. Jadi selamatnya double, selamat Pak Selamat. Yang telah mengemban amanah menjadi Ketua Apkasindo 2022-2027.
Saya ucapkan terima kasih kepada kepengurusan sebelumnya, di mana kepengurusan sebelumnya punya arti tersendiri bagi seluruh anggota dan organisasi ini sehingga bisa mengantarkan pada periode berikutnya Pak D. Slamet Sumasentono untuk membawa lebih cepat dan lebih baik lagi bagi kepentingan organisasi dan anggotanya. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan baik ini saya bukan hanya sekedar mengucapkan selamat, tapi saya ikut berbangga bahwa petani-petani sawit kita punya wadah. Wadah yang akan membina, mengarahkan sampai dengan para petani bisa betul-betul mandiri dari hulu sampai hilirnya. Kategori petani sawit ini memang ada yang mandiri, ada yang plasma, ada yang berbagai bentuk pola yang ada di Sumatera Selatan. Dari 1,3 juta hektar jumlah sawit di Sumatera Selatan ini, sebagian adalah milik perkebunan besar dan sisanya plasma dan para anggota Apkasindo. Pahit manis di dalam perjuangan mengelola organisasi ini tentu akan ditemukan di perubahan-perubahan zaman yang serba cepat ini, di mana masyarakat ingin dilayani cepat, anggota Apkasindo juga demikian pastinya terhadap kepengurusan baru ini. Tapi dari sisi pemerintah, saya juga tentu punya kewajiban untuk dapat mendorong petani-petani sawit ini agar dapat lebih sejahtera lagi. Baru-baru ini, Pak Rino, Sumatera Selatan ini khususnya saya, sering dipertanyakan, saya nggak ngomong dikecam, tapi dipertanyakan masalah kelangkaan minyak goreng misalnya. Masalah turunnya TBS misalnya. Ini tentu sebuah persoalan yang berbeda-beda yang merasakan persoalannya, tapi ujung atau muaranya ya tetap itu-itu juga. Kalau kita bicara kelangkaan minyak goreng, sebenarnya agak naif di Sumatera Selatan ini. Kalau sampai langka. 1,3 juta hektar itu, kalau kita bagi dengan jumlah penduduk lebih kurang 6 orang Sumsel ini punya 1 hektar. Jadi setiap 6 orang itu punya 1 hektar sawit. Makanya orang kalau berhitung awam saja, kalau bahasa di sininya Pak Rino, ndak kanado, ndak katik minyak goreng itu. Ndak kanado, nggak mungkin, gitu. Ndak ada minyak goreng itu. Nah ini tentu ada sesuatu yang memang harus dibenahi, baik di pusat, baik di tingkat provinsi juga kabupaten kota, sampai dengan sistem di perkebunannya sendiri, sampai dengan PKS dan industri minyak gorengnya. Dan nyatanya memang ada jadi tersangka kan di pusat sana. Yang kedua, persoalan TBS. Fluktuatif sekali TBS ini. Terakhir kemarin saya baca di koran sampai ada yang sampai Rp750. Padahal sudah ada aturannya. Harga itu. Kemarin ada yang menghubungi saya lewat medsos, Pak Disbun. Ada di provinsi lain sudah ada pergubnya. Tapi itu kan pergub itu mengikuti SK Menteri kan. Tapi tidak apa-apa, kita buat juga agar penguatan itu. Kita buat Pak. Kita buat SK-nya agar berlaku lebih tajam lagi. Tidak apa-apa. Jadi kalau provinsi sudah ada yang buat, kita buat. Bila perlu, adopsi. Kalau itu bisa berdampak terhadap perbaikan ini. Segeranya. Kalau mau ringkas sih buat SK Gubernur. Kalau pergub harus verifikasi. Tapi kalau SK Gubernur kita boleh adopsi. Jadi itu mungkin Pak D. Slamet yang saya berikan hadiah dalam pelantikan ini. Kita akan buatkan SK Gubernur untuk menyelaraskan agar
ada keseimbangan lah antara petani dan PKS. Nah, saya tambah pesan lagi PR untuk Apkasindo, kalau bisa Apkasindo ini punya PKS sendirilah. Nah itu, saya ingin PKS itu punya, Apkasindo itu punya PKS sendiri. Utang-utang lah Pak, nanti saya jaminkan. Kalau ada kira-kira lokak bayar, hitung dulu, dianalisa dulu, kalau memang itu saya backup. Kita punya bank kan. Jadi di tempat yang strategis, jangan sampai petani kita kebingungan TBS-nya mau dibawa kemana. Tapi kalau sudah menjadi CPO kan daya tahannya masih agak lumayan ketimbang buah segar. Mungkin itu Pak yang harus ada salah satu solusi sehingga di kepengurusan ini ada nilai lebih Pak. Ada nilai lebih. Terus lagi Apkasindo juga saya minta nitip ini. Kasihan sama Bupati Wali Kota. Itu jalan-jalan itu kan rata-rata yang dilalui adalah di tingkat desa itu jalan kabupaten. Diingetinlah mobilnya yang dari perusahaan-perusahaan itu jangan overloading, jangan overdimensi. Kan ada odol itu. Overdimensi, overloading, giliran kita nyari minyak goreng susah. Nah ini yang harus ada keselarasan, artinya di satu sisi pemerintah memfasilitasi, tapi di satu sisi perusahaan-perusahaan itu juga memberikan ruang khusus atau kuota khusus bagi kebutuhan masyarakat di Sumatera Selatan ini. Pak D, saya yakin Apkasindo akan lebih berarti di bawah kepemimpinan sampean. Saya pikir itu saja sambutan dari saya. Saya hari ini nggak begitu banyak acara, 17 saja. 17 acara ini baru dapat 2 tadi. Saya pikir di kepengurusan ini alangkah baiknya nanti Pak simbolnya bukan hanya di uniform, tapi simbolnya di kinerja. Jadi itu yang akan terlihat, bukan simbol hanya di lambang kepengurusan, bukan hanya di uniform, tapi karena kinerjanya maka dikenal oleh anggotanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada FG juga. Mana? Mohon berkenan kepada Saya Bapak diminta Gubernur. buka FGD ya. Nggak ada di sininya. Oke. Dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala seraya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Fokus Group Discussion penguatan kelembagaan dan kemitraan kelapa sawit rakyat Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Apkasindo Sumatera Selatan dan Pusat dengan ini saya nyatakan dimulai. Ya, Pak. Mohon kepada Bapak Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo dan Ketua DPP Apkasindo Sumatera Selatan untuk mendampingi Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya penyerahan pelakat dari DPP Apkasindo kepada Gubernur Sumatera Selatan yang akan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo. Dilanjutkan dengan penyerahan pelakat dari Gubernur Sumatera Selatan kepada DPP Apkasindo yang akan diterima oleh Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo. Selanjutnya mohon kembali berkenan Bapak Gubernur Sumatera Selatan untuk foto bersama dengan pengurus DPW Apkasindo Sumatera Selatan. Kepada seluruh pengurus Apkasindo Sumatera Selatan, DPW Apkasindo Sumatera Selatan yang baru dilantik, silakan maju ke depan seperti posisi pertama. Hari ini adalah kegiatan pengukuhan ya atau pelantikan DPW Apkasindo
Sumatera Selatan. Dan FGD, Forum Group Discussions untuk penguatan kelembagaan. Saya salah satu unsur atau elemen di dalam DPW di Dewan Pakar. Saya Pak Ledi Seru, Dr. Ledi Seru Saryono Putro, saya dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya menyambut baik dan turut support atas kegiatan ini kaitannya dengan capaian dan kompetensi serta demi kemajuan kelapa sawit, khususnya kelapa sawit rakyat yang prosentasenya cukup tinggi, khususnya di Sumatera Selatan, yang dikatakan tadi sekitar 42% di dalam mendukung pengembangan, kemudian kemanfaatan dan kebaikan sawit ya, dengan segala unsurnya untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah serta kita Republik Indonesia. Jadi sekali lagi saya menyambut baik kegiatan ini. Semoga DPW Apkasindo dan DPP Apkasindo semakin established, semakin berkiprah, semakin menjadikan kelapa sawit yang go internasional, yang berkualitas, produktivitas yang tinggi, kemudian lingkungan hidup tetap dilindungi, tetap dijaga, serta menjunjung tinggi prosedur dan aturan yang berlaku di Republik Indonesia. Sekali lagi, semoga kita semua petani sawit menjadi lebih baik dengan keikutan di dalam Apkasindo dan kemudian lebih sejahtera, lebih berkinerja yang tinggi untuk kesejahteraan semua, untuk kebaikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Terima kasih. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Ansarilan, pengurus DPW Sumsel periode 2022-2027. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Haji Samad Sultan SH yang telah terpilih kembali menjadi pengurus DPW Apkasindo Sumsel 2022-2027. Sudah mengikuti kegiatan dari awal tanggal 6 pengukuhan hingga hari ini. Saya sangat terkesan dan sangat berharap insya Allah dengan terbentuknya kepengurusan yang baru dan terpilihnya kembali Bapak Haji Samad Sultan, Apkasindo akan semakin baik, akan semakin berperan kepada petani-petani kelapa sawit, dan sangat berharap apa yang disampaikan oleh salah satu ketua dari GAPKI itu akan menjadi sinergi yang bersama antara Apkasindo dengan GAPKI. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Apkasindo semakin maju, semakin jaya untuk petani seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berada di Hotel Aston dalam acara FGD dan pengukuhan pengurus Apkasindo Sumsel periode 2022 sampai 2027. Dalam acara ini kita mengangkat topik yang sangat seksi, yaitu penguatan kelembagaan. Kita tahu bahwa kelembagaan petani kelapa sawit itu adalah koperasi dan kelompok tani atau Gapoktan. Nah, selama ini masih belum terlalu diperhatikan untuk pembinaan penguatannya. Nah, ke depan kita ingin koperasi itu menjadi lembaga tempat berkumpulnya petani yang punya kesetaraan dengan lembaga-lembaga lain dalam usaha bisnis kelapa sawit. Misalnya punya manajemen, punya personal, punya perencanaan, dan punya daya tawar yang lebih tinggi sehingga dapat bermitra dengan perusahaan dengan cara yang lebih baik dengan saling menguntungkan. Seksinya
penguatan kelembagaan ini, karena selama ini banyak sekali koperasi-koperasi yang sudah bermitra dengan perusahaan yang masih merasakan ketidakadilan dalam proses kemitraannya, dalam perjalanan kemitraannya, sehingga sebagian dari mereka banyak yang merasa tidak mendapatkan penghasilan yang semestinya. Kemudian ada juga hal-hal lain yang perlu kita berikan penguatan kepada koperasi, kepada pengurus koperasi, kepada lembaga koperasi, pengetahuan mengenai seperti apa atau bagaimana cara mengelola kebun dengan baik, bagaimana menghandle koperasi, memanage koperasi dengan baik, bagaimana pengetahuan mereka tentang perpajakan, tentang kemitraan, ya, tentang hukum dan efek-efek lainnya. Jadi acara-acara seperti ini mungkin bisa kita lebih pertajam di kemudian hari agar secara berkelanjutan koperasi itu mendapatkan info dan ilmu tentang bagaimana memanage dan berlembaga dengan baik. Mungkin demikian statement kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Rusli, Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kabupaten Sulawesi Utara. Hari ini tanggal 6 Agustus 2022 bertempat di Hotel Aston Kota Palembang. Sejak dari kemarin tanggal 5 sampai hari ini, bahkan sampai besok, kami dari 17 kabupaten kota Sumatera Selatan selaku pengurus Apkasindo berkumpul di sini dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pelantikan DPW Apkasindo Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2022-2027 dan sebagaimana tadi pagi acara tersebut sudah dilakukan untuk pengukuhan dan pelantikan pengurus DPW. Kemudian dilanjutkan dengan simposium dan seminar dengan rangkaian yang luar biasa dari kemarin, hari ini sampai besok penutupan, bahwa di dalam rangkaian seminar ini banyak sekali pembicara-pembicara yang telah hadir, diantaranya dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dari Jakarta, dan acara ini juga dihadiri oleh pengurus DPP Apkasindo Pusat, dan ini Pak Sekjen Pak Dino Apiano. Kemudian pembicara dari tadi pagi di samping dari Dirjen Perkebunan itu dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dari LBDB, kemudian dari BPKS yang konsen dalam rangka pembinaan dan pembiayaan tentang kepentingan pembangunan kelapa sawit masyarakat. Kemudian tadi ada dari pihak Polda juga memberikan satu materi dalam rangka tentang keterkaitan permasalahan hukum menyangkut tentang perkebunan, baik itu dari segi permasalahan katakanlah hukum tentang pertanahan, sampai dibahas juga tentang persoalan di mana kebijakan saat ini sebagai satu dampak daripada pembukaan lahan masyarakat, dipaparkan juga bahwa bagi kita petani, baik itu petani, baik itu perusahaan atau koperasi maupun masyarakat sebagai petani swadaya, memang saat ini dilarang keras untuk membuka lahan dengan membakar. Itu materi-materi yang kami terima. Kemudian juga penguatan tentang organisasi koperasi. Tadi juga sebagai pembicara Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan Pak Amirudin banyak sekali memberikan pembekalan sebagai materi tentang penguatan organisasi kelembagaan
dan kemitraan. Dan juga dalam pertemuan ini sebagai mitra bagi petani, bagi pekebun, baik itu katakanlah yang tergabung dalam plasma perusahaan maupun swadaya. Alhamdulillah pada dekade terakhir ini begitu kuat kemitraan yang dijalin dengan GAPSI, itu sebagai corporate yang notabene-nya pemilik perusahaan besar termasuk PKS yang ada di Sumatera Selatan. Dan kita berkomitmen bahwa antara Apkasindo, Asosiasi Petani, dengan GAPSI ini sudah merupakan sesuatu yang sudah sangat erat sekali menjalin kerjasama dalam satu kesetaraan antara kami petani dengan perusahaan-perusahaan di bidang perkelapa sawitan baik lokal maupun nasional. Kemudian juga tadi kami mendapat pembekalan juga dari beberapa instansi, termasuk malam ini akan diisi oleh narasumber dari pajak. Mungkin malam ini akan mendapatkan materi-materi tentang bagaimana baik itu secara pribadi maupun koperasi maupun katakanlah secara perusahaan hubungan tentang petani sawit dengan pajak. Tentu saja kita tahu bahwa memang sebagai satu komunitas yang cukup besar, bahkan terbesar di dunia, bahwa kegiatan dunia persawitan ini merupakan devisa terbesar bagi APBN negeri kita, di mana dari hasil daripada kegiatan perkebunan sawit ini yang luar biasa menjadi penghasilan APBN di negara kita. Sebagaimana kita tahu bahwa kebutuhan tentang kelapa sawit ini luar biasa, semua lini, semua kegiatan, semua membutuhkan, baik itu kegiatan katakanlah untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan lain-lain, termasuk obat-obat dan termasuk kosmetik, semua itu bahan-bahannya dari kelapa sawit. Dan kelapa sawit ini merupakan satu impian terbesar di masa mendatang, karena komunitas ini adalah komunitas yang tidak habis. Kenapa? Sebab dia tumbuh dan tumbuh, tidak seperti mungkin minyak bumi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari minyak sawit ini sekarang Indonesia sudah luar biasa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk kepentingan katakanlah seluruh jenis moda transportasi. Kami kira kami sebagai peserta baik petani maupun katakanlah pengurus kelompok tani maupun dari KUDI sangat berterima kasih kepada penyelenggara dalam hal ini, termasuk juga seluruh sponsor-sponsor yang mensukseskan acara ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kami. Sepulang dari sini, semua yang kami dapatkan dari sini akan kami aplikasikan, akan kami terapkan, akan kami upayakan untuk membuat sesuatu organisasi yang kuat dalam rangka membina seluruh petani sawit kita untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan bagi seluruh petani sawit, khususnya dari sawit di wilayah Sumatera bagian selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Zain Ismet yang duduk di pengurusan Apkasindo Sumatera Selatan sebagai ketua di Departemen Industri dan Pemasaran. Jadi acara kita hari ini yaitu dua hal. Yang pertama adalah FGD, banyak membicarakan masalah-masalah yang menurut saya sangat bermanfaat bagi para petani swadaya kelapa sawit di Sumsel, karena banyak hal-hal yang menarik untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Nah, salah satu hal misalnya mengenai pupuk, kemudian temanya juga penguatan kelembagaan, dan ini memang penting bagi petani swadaya terutama untuk bisa bersama-sama berjuang melalui asosiasi seperti Apkasindo ini, dan mudah-mudahan melalui
penguatan kelembagaan di tingkat bawah itu bisa memberikan satu penguatan bagi petani swadaya yang ada di Sumsel. Nah, sama-sama berjuang dalam arti bagaimana mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh petani saat ini, misalnya mengenai pupuk. Ini di hulu ya, di hulu ini banyak hal yang perlu dilakukan, misalnya bagaimana mengatasi masalah pupuk. Kemudian juga masalah yang terkait hilir. Misalnya tadi ada usulan-usulan dari beberapa teman-teman daerah agar kita punya industri yang bisa mengolah sehingga nilai tambahnya itu bisa dinikmati oleh petani. Nah, ini semua harus dilakukan bersama-sama dengan cara penguatan kelembagaan. Jadi tema kita hari ini untuk FGD itu memang sangat relevan dengan apa yang menjadi tujuan asosiasi ini berdiri. Saya kira itu salah satu yang menjadi poin dan komentar saya terhadap acara kita hari ini, fokus group discussion yang sangat menarik. Pembicaranya juga banyak memberikan masukan-masukan dan inspirasi ya, agar asosiasi ini makin lebih maju. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Salam perjuangan untuk para petani sawit di Sumatera Selatan khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Apkasindo Kecamatan Selat Penogohan Kabupaten Banyuasin mengucapkan selamat kepada ketua terpilih yaitu Bapak Slamet Sentono Keturunan Syukur Hati. Ucapkan atas terpilihnya yang kedua kalinya Ketua DPW Sumatera Selatan periode 2022-2027. Harapannya kepada Pak D dan juga dulunya di Ketua DPW untuk yang kedua kalinya ini, semoga Apkasindo bisa membawa koperasi-koperasi seluruh Sumsel ini menjadi bangkit, jaya, dan sejahtera. Apkasindo jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalim dari Koperasi Rimo Sawit Sejahtera, Kecamatan Pulurimo, Kabupaten Banyuasin. Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Slamet Sentono SH menjadi Ketua DPW Provinsi Sumatera Selatan periode 2022-2027. Harapan kami dari koperasi di berbagai kecamatan, semoga atas terpilihnya Bapak Slamet Sentono SH menjadikan koperasi lebih maju dan menjadikan koperasi akan lebih baik lagi. Dan terutama bagi petani swadaya, harga akan bisa diperjuangkan lebih baik. Dan ke depan dari Apkasindo bisa mengupayakan adanya PKS untuk swadaya atau petani swadaya kelapa sawit. Ya, terima kasih. Saya selaku Ketua PAPKI Sumsel mengucapkan selamat atas kepengurusan Apkasindo DPW Sumsel periode 2022 sampai 2027. Semoga sinergi yang telah terjalin selama ini antara PAPKI dengan Apkasindo dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan industri kelapa sawit Indonesia khususnya di wilayah Sumsel. Salam sinergi.